Kayak mana Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang hukum perwakilan dalam pernikahan, di mana calon mempelai pria itu berada di luar negeri dan calon mempelai wanita ada di dalam negeri. Apakah boleh pernikahan keduanya diwakilkan oleh orang lain? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada saudara kita untuk dia bisa mendapatkan pasangan yang soleh ataupun solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang laki-laki terhalang untuk bisa menikah dengan seorang wanita disebabkan karena jarak yang jauh atau kondisi yang menghalangi hal tersebut, maka dibolehkan bagi sang laki-laki tersebut untuk mewakilkan pernikahan dirinya dengan wanita tersebut yang diwakilkan oleh orang lain, pernikahan tersebut dengan wali sang wanita. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama 4 madhab. Ulama-ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hal ini didasarkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebuah hadis dari Urwah rahimahullahu ta'ala
atau dari Urwah radhiyallahu anhu an Ummi Habibah radhiyallahu anha, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, annaha kanat tahta Ubaidillah bin Jahshin, bahwasanya beliau pernah bersuamikan seorang sahabat Ubaidillah bin Jahshin, famata bi ardil Habasyah, lalu ia wafat di negeri Habasyah. Fazawwajaha an-Najasyi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Raja Najasyi sebagai pemimpin negeri Habasyah menikahkan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amharoha anhu arba'ata alafin, dan Najasyi memberikan mahar 4.000, bisa jadi ini adalah 4.000 dinar atau 4.000 dirham. Beliau An-Najasyi rahimahullahu ta'ala atau radhiyallahu anhu memberikan mahar kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha sebesar 4.000 dinar atau dirham dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'atha biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Syurahbil ibni Hasanah, dan beliau yaitu Raja Najasyi mengirim atau mengutus Ummu Habibah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah bersama Syurahbil ibnu Hasanah, keberangkatan dari Habasyah menuju Madinah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini menunjukkan kebolehan memberikan pewakilan di dalam akad nikah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, nah tentunya hal ini sebagai bentuk keringanan dan sebagai bentuk kemudahan ketika ada kebutuhan untuk melakukan perwakilan di dalam pernikahan, karena bisa jadi jarak yang jauh ini menghalangi untuk bisa hadirnya mempelai laki-laki untuk memberlangsungkan ijab kabul dalam akad nikah dengan wali dari mempelai wanita. Wakil tersebut tentunya adalah wakil yang terpenuhi syarat-syarat di dalam perwakilan. Tentunya seorang muslim dan ia mewakili dari orang yang menunjuknya atas dasar kerelaannya atau keredoannya dan atas dasar dengan izinnya tentunya, dan dia menikahkan orang yang mewakilkan kepadanya lewat dirinya kepada wali dari wanita tersebut untuk menikah dengan wanita tersebut. Nah, demikian. Nah, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jadi dibolehkan untuk mewakilkan di dalam pernikahan berdasarkan kesepakatan ulama-ulama 4 mazhab. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya.
Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita atau saudari kita yang menanyakan tentang hukum melanjutkan makan atau minum dalam kondisi mendengarkan adzan ketika sahurnya. Apakah dia harus melanjutkan puasanya ataukah dia membatalkan puasanya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus kita berada di atas ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi orang yang berpuasa adalah dia menahan diri dari segala pembatal puasa, dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Hal ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 187. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Allah berfirman yang artinya, dan makanlah oleh kalian serta minumlah oleh kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini dalil yang jelas yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang batasan puasa, yaitu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang dia merasa yakin bahwa adzan yang didengarnya tersebut itu sesuai dengan terbitnya fajar shadiq, maka seseorang yang ingin berpuasa wajib baginya untuk dia menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa. Apabila ada makanan atau minuman di mulutnya, maka hendaknya dia mengeluarkannya, dia memuntahkannya. Apabila dia melanjutkan dengan menelannya, maka ini akan membatalkan puasanya dan merusaknya. Ini adalah kondisi di mana orang tersebut merasa yakin bahwa adzan tersebut sesuai dengan terbitnya fajar shadiq. Kemudian yang kedua, atau rincian yang kedua, penjelasan yang kedua, apabila seseorang merasa yakin bahwasanya adzan yang didengarnya tersebut adalah adzan sebelum terbitnya fajar, yaitu adzan sebelum masuknya waktu subuh, yang fungsinya adalah untuk membangunkan orang yang tidur agar dia bisa bersiap-siap sholat subuh, atau dia berwudu untuk melakukan sholat sunat, lalu dia melanjutkan sholat subuh nantinya, atau bersiap-siap dia agar bersahur untuk puasanya.
Nah, adzan seperti ini bila diyakini adalah adzan sebelum subuh, maka boleh baginya untuk dia makan dan minum, melanjutkan makan dan melanjutkan minumnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Rincian yang ketiga atau penjelasan yang ketiga, apabila seseorang dia tidak merasa yakin atau dia mengalami keraguan, dia ragu-ragu, bimbang, apakah ini adzan telah masuk waktu subuh dengan terbitnya fajar ataukah tidak? Atau dia menduga bahwasanya adzan subuh ini itu terlalu cepat dari waktu sesungguhnya. Namun ini masih dalam kondisi dugaannya. Apakah telah terbit fajar shadiq ataukah belum? Dia belum bisa meyakininya. Cuma dia menduga bahwasanya adzan tersebut adzan yang terlalu cepat untuk sholat subuh, dan dia belum merasa yakin dengan terbitnya fajar shadiq ketika itu. Maka ketika dia mendengarkan adzan, walaupun bagi masyarakat umum ini adalah adzan untuk salat subuh, namun orang yang mendengar ini adalah orang yang tidak meyakini itu sebagai adzan yang sesuai dengan terbitnya fajar shadiq tersebut, maka yang lebih utama dan lebih berhati-hati bagi dirinya ketika dia hendak berpuasa adalah dia menahan diri dari makan dan minumnya, atau menghentikan makan dan minumnya. Bila ada makanan yang di mulutnya atau minuman yang ada di mulutnya, maka hendaklah dia mengeluarkannya. Ini yang lebih utama dan lebih hati-hati bagi dirinya. Namun tidak mengapa bagi dirinya apabila dia ingin menelan makanan yang ada di mulutnya atau dia melanjutkan dengan minumnya dalam kondisi dia tidak merasakan yakin masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq dengan adzan yang didengarnya, maka dibolehkan baginya dan tidak mengapa baginya dalam kondisi demikian untuk melanjutkan makannya, yaitu menelan makanan yang ada di mulutnya lalu dia meminum minuman yang ada, karena dalam kondisi keraguan-raguannya. Demikian. Maka untuk kondisi seperti ini diberlakukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Imam Abu Daud dalam sunannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sunan Abi Daud. Begitu juga dalam Sahihul Jami'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum nidaa, idza sami'a ahadukum nidaa, wal ina'u 'ala yadihi, wal ina'u 'ala yadihi, wal ina'u 'ala yadihi, fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Kita ulangi nanti dipenggal sampai di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum nidaa wal ina'u 'ala yadihi, fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan adzan, maksudnya adalah adzan ketika sahurnya, sementara wadah makanan atau minuman tersebut ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya sampai ia menyelesaikan kebutuhan darinya.
yaitu makan atau minumnya. Demikian hadis yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini untuk kondisi dalam keadaan dia ragu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang mengalami demikian, tidak bisa memastikan ketika dia mendengarkan adzan itu bahwasanya adzan tersebut itu sesuai dengan waktu terbitnya fajar shadiq, maka tidak mengapa bagi dirinya untuk menelan makanan yang ada di mulutnya atau meminum minuman yang dibutuhkannya. Dan silakan untuk melanjutkan puasanya. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والماد عدل سما ويلقاه يضم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang menanyakan tentang hukum seorang suami yang mentalak istrinya dengan talak 3 sekaligus dengan satu ucapan kepada istrinya. Apakah berlaku satu talak bagi istrinya ataukah telah jatuh talak 3 bagi istrinya, di mana sang istri tidak boleh kembali kepada suaminya atau suami tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali setelah sang istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Kita ucapkan syukran jazilan wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya para ulama sepakat seluruhnya bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak dengan talak 3 sekaligus dengan satu lafadznya, seperti dia katakan kepada istrinya, saya talak kamu dengan talak 3, atau saya talak kamu dengan 3 kali talak, atau dia katakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, yaitu dengan ucapan talak 3 di satu majelis, di satu kesempatan. Maka sepakat para ulama ini merupakan talak yang bid'ah, talak bid'i, karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau mengatakan, wa amma anta talaqtaha salasan faqad asaita rabbaka fima amaraka bihi min talaqi imra'atika. Adapun engkau yang mentalak istrimu dengan 3 kali, maka sungguh engkau telah durhaka kepada Rabbmu di dalam apa saja yang dia telah perintahkan engkau dengannya berupa pentalakan terhadap istrimu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat apakah talak bid'i seperti ini, yaitu menjatuhkan talak kepada istrinya dengan sekali ucapan, atau dia ulang dengan
3 kali ucapan talak di satu majelis kepada istrinya, apakah ini jatuh dengan satu talak ataukah 3 talak sekaligus? Maka dalam hal ini para ulama mereka berbeda pendapat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama yang mereka menyatakan bahwasanya talak dengan 3 kali talak di satu majelis seperti ini, atau dengan sekali penyebutan dengan talak 3 atau lebih, maka jatuh sesuai dengan apa yang disebutkan, yaitu terhitung talak 3 sekaligus. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini pendapat yang disepakati oleh ulama 4 madhab, dari ulama-ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan ini pendapat sebagian ulama salaf yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan ini juga pendapat dari Umar radhiyallahu anhu. Bahkan ini adalah ijtihad dari beliau sendiri. Kemudian ada pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya lafaz talak dari seorang suami kepada istrinya dengan 3 sekaligus, atau dia mengulangi di satu majelis dengan 3 kali atau lebih, maka ini terhitung hanya 1 talak saja. Ini terhitung 1 talak saja. Ini pendapat sekelompok ulama salaf, diantaranya adalah pendapat seorang ulama Al-Majdi dari ulama madhab Hambali, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beserta dengan murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Begitu juga ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syaukani, San'ani. Demikian pula ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan ini pendapat yang kuat, wallahu ta'ala a'lam. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, kana at-talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar radhiyallahu anhuma talaqus salasi wahidatan. Dahulu, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan talak di masa Rasulullah SAW dahulu dan masa Abu Bakar serta 2 tahun dari kekhilafan Umar radhiyallahu anhuma, talak 3 itu hanya terhitung 1 saja. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang jelas lagi gamblang bahwa talak 3 yang diucapkan dengan 1 lafaz, seperti ucapan saya talak kamu 3 kali, atau dia menyebutkan secara berulang tapi di satu majlis, seperti dia katakan saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu, maka ini hanya terhitung 1 saja, 1 talak saja. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu,
Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.